Cur bener asam jahe. Jahe enten iki. Iki apa ini? Jeruk. Ya, ada kopi. Nah, coba Pak Camat. Iki. Mau ini urutan. Bulannya apa? Pakai gula aren. Nanti kalau gula aren semua warnanya kurang cantik. Ini produk jamu asli Kalegan. Nah, alami dan bismillahirrahmanirrahim. Bidang biar motor ini kan jamu bidang kita jamu motor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim Kementerian Desa, Kepala Dinas DPP APM di Kabupaten Purworejo, tenaga ahli, Camat Bayan, perwakilan Polsek Bayan, PD beserta PLG Kecamatan Bayan, Kepala Desa Kelanjutan dan perangkat Desa Kelanjutan, BPD Desa Kelanjutan serta lembaga Desa Kelanjutan serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah kepada kita semua sehingga pada siang sore hari ini kita dapat hadir bersama di kantor Desa Kelanjutan dalam acara agenda monitoring dan evaluasi P3PD, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tahun 2022. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hadirin kami. Silakan bekerja. Kepada petugas kami persilakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sambutan serta presentasi dari Kepala Desa Kranjiban, kepada yang kami hormati Bapak Dinarto SD, kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Ketua beserta tim dari Kementerian Desa yang rawuh dari Jakarta baru mendarat tadi siang yang kami hormati, juga Bapak Kepala Dinas DPPP APMD beserta jajaran yang kami hormati, juga para tenaga ahli dari kabupaten, Bapak Camat Bayan rawuh secara pribadi, Bapak Wakapolsek Bayan rawuh secara pribadi, kemudian juga teman-teman dari pendamping desa, pendamping kota desa, Pak Sekcam dan staf, juga Ketua BPD yang rawuh alhamdulillah, beserta Wakil Ketua dan anggota, juga perwakilan dari lembaga desa, hadir Ketua Karang Taruna PKK, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore menjelang siang, pada siang menjelang sore hari ini bersama-sama kita bisa bertemu di kantor Desa Gandegan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, meskipun tadi sempat sedikit ada kendala teknis, listrik sempat padam tepat di saat tim hampir rawuh. Alhamdulillah bisa tertangani dan sekarang sudah nyala kembali. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami di sini mewakili pemerintah Desa Gandegan. Nama saya Dinarto, Kepala Desa Gandegan, periode 2013-2019 dan 2019 sampai 2025 insya Allah. Menyampaikan beberapa hal selaku tuan rumah. Yang pertama, kami dan segenap pemerintah desa menyampaikan sugeng rawuh, marhaban ahlan wa sahlan bikum kepada seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang rawuh pada kesempatan siang sore hari ini. Kebetulan ini 3 hari berturut-turut memang pas ada kunjungan Pak Radit, hari ini dari Kementerian, besok siang dari Kominfo Provinsi dan dari Wonogiri, hari Kamis dari desa-desa di Sukoharjo. Jadi kebetulan 3 hari berurutan dan ini merupakan kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi kami dirawuhi kembali tim dari Kementerian Desa. Ini yang ketiga kalinya Bapak. Dulu yang rawuh ke sini pertama Gus Menteri, rawuh beserta Ibu, kemudian yang kedua Dr. Ivanovic ya, rawuh ke sini, dan yang ketiga tim pada siang hari ini. Kebetulan Bapak Ibu kalau tadi sempat merasakan jamu Pak, itu produk warga kami yang secara personal dekat dengan Pak Taufik. Jadi selama puluhan tahun keluarga beliau tinggal di rumahnya Pak Taufik, Sekjen gitu. Iya, nah Sekjen Kementerian Desa. Baik, sugeng rawuh. Yang kedua matur nuwun atas rawuhnya dari semuanya saja, baik dari Jakarta maupun dari Purworejo yang sudah meluangkan waktu untuk bisa rawuh pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Yang ketiga kalinya, mohon maaf kalau mungkin dalam menerima sambutan banyak kekurangan dari arah manapun. Kalau bahasa Jawa kurang aruh, kurang kukuh, kurang syukur, dan kurang segalanya, kami atas nama tuan rumah memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar diskusi dan acara monet hari ini, perkenankan kami di sini sekilas menyampaikan sekilas profil tentang Desa Gandegan Bapak, yang mungkin nanti bisa menjadi bahan awalan untuk diskusi kita pada siang sampai sore hari nanti. Gandegan mengejar ketertinggalan, kami berikan judul seperti ini karena sebenarnya memang Gandegan ini bukanlah desa yang istimewa, bukan desa seperti Ponggok yang kaya dengan sumber daya alam, bukan desa seperti Panggung-Harjo yang punya tempat yang strategis di pinggir jalan Parangtritis dan seterusnya, pun bukan desa dengan sumber daya manusia yang melimpah. Kami desa dengan banyak kekurangan dan banyak hambatan yang coba sedikit demi sedikit kita kejar ketertinggalan itu supaya setidaknya bisa bersaing dengan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kami ini Winanto, Kades Gandegan periode yang kedua Bapak.
Yang pertama dulu 2013-2019, yang kedua 2019-2025. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh warga dengan total suara perolehan 87%, dan alhamdulillah murni tanpa ada pembagian uang seperti apapun dalam proses pilkades. Saat ini saya kebetulan diamanai sebagai sekretaris umum paguyuban kepala desa di Purworejo yang punya anggota 469 kades dan 5.200 perangkat sampai periode 2023 tahun depan. Baik, kita mulai Pak. Kerandikan itu kita mulai dari zero. Meskipun sekarang belum jadi zero, tapi kita mulainya dari zero. Kerandikan itu desa yang kalau kemarau seperti ini. Desa yang kalau kemarau kekeringan Bapak. Yang petani kalau mau menanam padi itu harus dari rumah membawa pompanya, kemudian menyedot air dari dalam tanah, kemudian dialirkan supaya bisa bercocok tanam. Tapi kalau musim hujan seperti ini foto belum lama, ini foto tanggal 1 Juni kemarin, jadi 1 Juni bulan ini. Jadi tahun ini kita sudah banjir 2 kali, yang pertama pada 15 Maret, ya, 2 minggu sebelum puasa, yang kedua tanggal 1 Juni. Kemarin banjirnya segini, pernah juga sampai segini. Ini tak tandai banjir yang tertinggi yang pernah terjadi. Ini banjir 2016. Itu desa kami Bang. Kita betul-betul berangkat dari zero. 2013 desa kami adalah desa merah, desa merah. Kemudian waktu itu minta maaf, perangkat desa kami 14 orang. 14 orang itu yang kematian SLT hanya 2, tanpa satu pun yang bisa komputer waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan doa dan kerja keras banyak pihak, BPD dan lain-lain, hari ini alhamdulillah kami menjadi desa pertama di Purworejo yang berstatus mandiri. Ada 4 desa yang berstatus mandiri, Grandegan, Leron, Suren, dan Pituruh. IPDM-nya tahun ini 0,84 sekian, hampir 0,85. Kemudian alhamdulillah juga menjadi salah satu ikon desa di kita, termasuk besok Kominfo hadir dari provinsi juga dalam konteks pengembangan desa digital. Besok siang dari Wonogiri juga hadir dalam konteks itu. Sukoharjo hari Kamis hadir juga dalam konteks yang sama. Alhamdulillah saat ini desa kami jadi pilot proyek SDGs nasional yang merupakan kerjasama antara yang besok pagi di launching, kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Besok pagi di launching di STAN. Kemudian juga sedikit-sedikit ada 1-2 penghargaan penghargaan skala lokal, regional maupun nasional. Angka kemiskinan, alhamdulillah Bapak Ibu, ini dari DTKS, data resmi dari DTKS. Warga yang sangat miskin 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun 2018 185 KK, 2019 90 KK, 2020 68 KK. Ini kami ambilkan dari data resmi DTKS milik pemerintah. Jadi ada penurunan cukup signifikan. Kemudian misalkan kalau kita lihat tolak ukur kemakmuran warga dari jumlah korban, misalkan hewan korban sapi dari tahun ke tahun, 2019 19 sapi, 2020 25 sapi, kemudian 23 sapi, tahun 2021 30 ekor sapi. Ini mudah-mudahan jadi parameter kenaikan kesejahteraan sekaligus kenaikan kepahaman beragama masyarakat. Alhamdulillah seperti ini kami sudah sering diminta presentasi, biasanya tentang kemiskinan dan tentang digitalisasi. Yang hari ini akan kami presentasikan. Ini saat kami diundang ke Jakarta oleh Kementerian Desa, diminta presentasi di hadapan 34 kementerian dan lembaga di Hotel Pasifik. Ini penghargaan dari Polda dan Mabes Polri. Ini dari Pak Ganjar. Ini dijadikan percontohan oleh Menteri Kominfo. Ini diapresiasi langsung oleh Presiden Jokowi. Meskipun judulnya Purworejo, tapi berita di bawahnya itu tentang masyarakat Grandegan. Ini liputan-liputan TV tentang desa kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan mulai dari desa digital sebagaimana porsi yang diberikan kepada kami. Kami sejak beberapa tahun terakhir dengan segala keterbatasan SDM yang ada, mencoba kemudian untuk merintis desa kami menjadi desa digital. Karena kami menyadari digitalisasi ini bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Bukan sekedar wah-wahan, tapi sebuah kebutuhan. Apa yang kemudian kita lakukan terkait dengan desa digital ini? Ada setidaknya 5. Nanti kita sampaikan presentasi, kemudian sekilas praktek. Yang pertama adalah smart government. Kita punya aplikasi yang namanya Sipolgan, Sistem Pelayanan Online Desa Grandegan, yang sudah tersedia di Play Store. Aplikasi ini membantu warga untuk mendapatkan banyak informasi, melihat APBDes, melihat pengumuman, melihat foto-foto, melihat video, melihat berita, termasuk komplain, melaporkan laporan tertentu kepada Pemdes atau BPD. Termasuk juga bisa membuat surat menyurat secara otomatis dari handphone atau laptopnya. Sipolgan, Sistem Pelayanan Online Desa Grandegan.
Kemudian juga aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan di pemerintah desa. Ini yang pertama, smart government. Yang kedua adalah smart society. Jadi dulu kita memiliki WiFi itu pertama tahun 2015. Jadi kita coba untuk kemudian penetrasi kepada warga supaya mendapatkan akses internet yang murah dan sehat. 2015 kita punya WiFi gratis di kantor desa. Kemudian setelah itu kita sebar WiFi gratis itu ke RT yang lain dengan tower. Jadi kita tempatkan dengan radio. Hari ini kita sudah memiliki sekian belas kilometer fiber optik yang ini mentransmisikan bandwidth internet kepada warga. Kalau yang tidak punya uang bisa akses secara gratis di gardu-gardu atau di fasilitas umum. Sementara yang punya uang bisa berlangganan seperti ini ke BUMDes kami. Jadi warga bisa berlangganan bandwidth melalui BUMDes kami. Yang kemudian kita imbangi juga dengan pelatihan-pelatihan internet sehat, pelatihan-pelatihan digital marketing supaya apa? Supaya kehadiran internet ini membuat manfaatan secara ekonomi dan secara sosial kepada masyarakat. Ini smart society. Yang ketiga ada smart environment. Bapak Ibu seperti ini, okay? Kondisi banjir kami. Ini rumahnya Pak Carik. Rumahnya Pak Carik saat banjir. Kalau banjir seperti ini Pak Sekdam, gitu ya. Harus mengungsi di atas. Dulu Bapak Ibu sebelum adanya alat GWS, kita kalau musim hujan harus bolak-balik nengok ke sungai Pak Kadin. Harus melihat leveling sungai setinggi mana. Sekarang kita sudah punya early warning system dan satu-satunya desa di Purworejo yang punya early warning system yang bisa memantau ketinggian air sungai baik secara visual maupun secara grafik. Nanti akan kita uji coba. Sehingga kita saat ini pun saya bisa memantau ketinggian air sungai berapa seperti itu. Kemudian kita juga punya aplikasi panic button yang bisa digunakan warga ketika ada kejadian tertentu, pemerkosaan, pembunuhan, kecelakaan dan seterusnya. Yang dia tinggal mencet maka akan mengirimkan notif kepada admin tentang kejadian tersebut di lokasi mana, karena disertai dengan GPS, juga kamera-kamera CCTV di tempat-tempat tertentu. Ini smart environment. Yang keempat adalah smart economy, ya, kita wujudkan berupa toko online, ya, toko desaku, kemudian juga PPOB pembayaran yang kita beri nama Kamupai, Karya Muda Pai, sehingga kemudian warga dengan ini bisa melakukan transaksi pembayaran apapun, hampir semua transaksi bisa. Hampir sama dengan Dana, hampir sama dengan OVO, yang mulai dari pulsa, token listrik, top up game, kemudian macam-macam pembayaran ini mulai itu bisa Kamupai. Kemudian ojol, ya, aplikasi ojek online. Karena di desa kita ini Bapak Ibu kalau mau order Grab nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada drivernya. Maka kita kemudian bikin aplikasi sendiri sehingga kalau nanti kita butuh ojek terhubung dengan driver yang ada. Nanti kita presentasikan, praktekkan. Yang seperti ini. Smart ekonomi bahwa ojolnya ini juga bisa untuk penghantaran barang, tidak hanya penghantaran penumpang. Nah, BUMDes Digital hari ini kita melayani pembuatan aplikasi tahun ini sampai pertengahan tahun ini kita sudah dan sedang melayani 15 desa baik di Purworejo maupun di luar Purworejo. Saat ini sedang garap mana Mas Imam? Yang sedang digarap Kalitri. Oh iya, Kalijuring di sana ya, Pitulur ya. Yang luar kota? Wonogiri ya, Wonogiri. Ini yang salah satu tim IT kami. Jadi seperti ini. Nah itu Bapak Ibu 5 hal yang kemudian kita lakukan terkait dengan penyusunan smart village atau desa cerdas, yaitu smart government, smart society, kemudian smart economy, kemudian smart mobility dengan adanya ojol. Nanti insya Allah kita praktekkan satu persatu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu mohon izin, hal lain yang biasanya kemudian kita diminta presentasi tentang desa Gandekan, termasuk ketika Pak Ivan dan Gus Menteri datang, yang kemudian saya juga ke Jakarta adalah soal ini, soal penanganan kemiskinan. Kita punya program yang itu tidak didanai dengan dana desa, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan salah satu dari SDGs, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Apa yang kita lakukan di desa Gandekan? Ini program yang kita sebut dengan pasar bergerak. Jadi menyediakan sebuah kepada warga dengan cara diantar dan disubsidi. Kemarin saat pandemi ini menjadi sangat relevan sehingga desa kami alhamdulillah jadi juara 2 tahun berturut-turut di tingkat Polda dan dikunjungi oleh Mabes, diapresiasi oleh Mabes. Saya juga pernah diminta presentasi di hadapan 35 Polres di Purworejo, di Polda Jawa Tengah. Ini pasar bergerak. Ini namanya meja anti lapar, mobil anti lapar. Intinya adalah dapur umum. Kita punya dapur umum yang sampai hari ini beroperasi, yang itu mengcover kebutuhan 50 keluarga kami yang masuk kategori klaster merah. Klaster merah itu adalah warga kami yang miskin, yang memang kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, kehidupannya akan repot.
Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang jompo, orang-orang yang cacat fisik, orang-orang yang betul-betul kalau tidak kita bantu, mereka akan kesulitan secara ekonomi. Seperti ini, kadang berupa makanan siap saji, kadang berupa makanan mentah. Ini adalah baju lebaran untuk si kecil, di mana kami setiap menjelang lebaran membagikan baju baru kepada anak-anak kami. Lebaran ini kita bagikan 300 baju baru kepada 300 anak-anak di desa kami. Kenapa? Karena jangan sampai ada anak-anak yang menangis saat lebaran tidak punya baju baru, sementara temannya punya banyak baju baru. Sehingga setiap kali menjelang lebaran kami selalu membagikan baju baru kepada anak-anak kami maupun kepada orang dewasa yang masuk kategori kurang mampu. Ini namanya BCL, bukan Bunga Citra Lestari, tapi bantuan cair langsung. Bantuan berbasiskan zakat yang kita berikan kepada warga yang belum tercover bantuan dari pemerintah maupun dari dana desa. Ini adalah padat karya tunai seperti desa-desa lain. Ini adalah ketahanan pangan, pemberian bibit benih ya untuk ditanam warga. Nah, ini program unggulan kami Bapak, yaitu irigasi gratis. Ini juga satu-satunya di Purworejo, di mana kami untuk mengatasi kekeringan tadi kita naikkan air dari sungai dengan 10 pompa yang itu seharinya makan biaya sekitar 500.000 dan itu gratis dan tidak boleh sampai hari ini atau sampai hari ini belum diambilkan dari dana desa. Ini pelatihan-pelatihan pemberdayaan UMKM seperti itu. Kita percepat. Nah, ini adalah karena ada 18 SDGs, nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita hanya fokus di ekonomi saja ya. Desa ekonomi tumbuh merata. Ini pelatihan-pelatihan, kemudian toko online ya, kemudian ojek online dan pembinaan dan bantuan untuk UMKM. Ini pasar bergerak, baju untuk si kecil, bantuan cair langsung, meja anti lapar. Terus ini konsep yang menang di Bapeda, konsep di mana ketika ada satu warga miskin, maka harapannya ada 3 warga lain yang ikut membantu membackup kehidupannya. Kira-kira begitu. Baik, karena ada kita break sebentar. Setelah ini izin sekitar 5 menit saya praktekkan aplikasi, beberapa aplikasi. Kemudian nanti kita sambung dengan acara berikutnya. Kita break sebentar karena ada. Sipolkan itu sistem informasi dan pelayanan online desa Grandikan. Ini tersedia di Play Store. Nah, dengan aplikasi ini warga bisa mendapatkan banyak hal. Misalkan warga pengen memberikan laporan tersebut kepada perangkat desa, maka tinggal diklik pada tombol perangkat desa. Itu kemudian nanti sudah langsung akan muncul di situ foto, kemudian nomor handphone perangkat desa yang bisa dihubungi. Nah, tinggal mau laporan kepada siapa, tinggal pilih yang dituju. Kemudian diklik, maka terhubung dengan yang dituju. Kemudian juga ketika ingin laporan kepada pengurus BPD, tampil di situ foto pengurus BPD beserta nomor handphonenya. Ini yang paling ganteng ketuanya. Ini sudah 3 periode, sudah 3 periode. Bahkan 4 periode saat zamannya apa Bapak dulu namanya sebelum BPD, Paperdes. Ya. Kemudian warga juga bisa secara transparan melihat APBDes. Bisa dilihat secara detail, bukan hanya ringkasan 1 halaman, tapi kurang lebih ada 9-10 halaman. APBDes per tahun bisa dilihat di situ. Kemudian warga juga bisa melihat siapa sih yang dapat bantuan-bantuan, bisa dilihat di situ. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Misalkan kita pengen melihat siapa sih yang dapat BLTDD di Grandikan, tinggal diklik daftar penerima BLTDD di bagian bawah, maka sudah muncul by name by address. Siapa namanya, RT berapa, RW berapa sudah muncul di sini. Kemudian warga pengen melihat foto-foto desa, bisa dibuka di galeri desa. Foto-foto kegiatan termasuk foto hari ini, insya Allah besok pagi sudah terpampang di situ. Ya, foto-foto ada di sini. Kemudian warga pengen melihat YouTube desa, bisa dibuat di channel, ya, di pojok kanan. Ini channel YouTube desa, namanya Grandikan TV. Kemudian warga yang tidak kalah pentingnya adalah aplikasi ini membantu warga untuk mengurus surat menyurat secara mandiri. Kita coba di sini. Nah, warga itu tinggal login menggunakan nick-nya, kita masukkan nick-nya. Setelah login dengan nick, dia masukkan PIN-nya. Masing-masing warga sudah kita berikan PIN. Saya masukkan PIN saya, kemudian login. Nah, setelah login 33 06 08 05 07 79 000 1. Kalau salah satu saja nggak mau. Sudah, setelah masuk, kita pilih bikin surat. Nah, di sini sudah kita sediakan 51 jenis surat yang biasa dipakai. Surat yang paling laris adalah surat keterangan usaha Pak Kadin. Karena untuk utang ya. Kita coba.
surat keterangan usaha nomor 5 sudah autofill karena saya login dengan akun saya, maka sudah otomatis muncul di situ. Saya tinggal mengisi usaha saya apa. Usahanya misalkan apa Pak? Apa Bu? Apapun usahakan. Oh iya, dagang bakso. Dagang bakso. Kita klik ya, yes. Nah suratnya sudah jadi. Kita buka di download. Ini surat yang kalau diketik butuh waktu sekitar 15 menit, dengan aplikasi ini hanya 10 detik loh Pak. Terbuka, nomornya akan otomatis, kemudian tersimpan secara elektronik. Warga dimudahkan, perangkat juga dimudahkan. Suratnya jadi ini suratnya. Surat keterangan usaha. Tanggalnya pasti persis, bahkan terrekod sampai ke tingkat jamnya. Jadi warga itu dimudahkan. Seperti itu nih. Nah, ini salah satu fungsi dari Sipolga. Jadi mulai dari mendapatkan akses informasi sampai kemudian membuat surat secara mandiri. Bapak Ibu bisa coba nanti, bisa cari di Play Store, ya, bisa cari di Play Store. Nah, ini yang pertama yang terkait dengan smart government. Okay. Yang kedua terkait dengan smart environment. Jadi warga itu bisa mengakses ketinggian air sungai dari aplikasi ini. Kita buka di sini early warning system. Ya. Kita cek ketinggian air sungai Jali. Di sini, ini kita pasang alatnya kira-kira 5 km dari sini di arah Kuto Arjo. Ketinggian air Jali dan Sungai Tulang itu akan termonitor di aplikasi, baik secara grafik maupun secara visual. Nah, ini grafik ini yang kita baca adalah grafik rata-ratanya, jangan grafik yang menonjol itu. Grafik menonjol itu kadang karena ada hewan lewat, kemudian kebaca oleh sensor. Jadi yang kita baca adalah grafik rata-ratanya. Kita klik, ketinggian air di situ sekarang sekitar 103 cm. Jadi ketinggian air Sungai Tulang saat ini itu 103 cm. Nah, kemudian air Sungai Jali ada notifikasinya. Kalau siaga, warna pink itu akan berubah menjadi kuning. Kalau kemudian statusnya waspada, akan berubah menjadi warna oranye. Dan kalau statusnya awas, itu akan berubah menjadi warna merah. Kita juga bisa akses secara visual. Saya ingin melihat misalkan secara visual setinggi apa air sungai saat ini. Kita bisa cek karena kita pasang kamera di sana. Misalkan kita lihat Sungai Jali, yang ini terletak alat ini 7 kilo, 6 kilo dari sini. Kita lihat kilo. Itu real time saat ini. Jadi air sungai berarti masih jauh ya, masih jauh. Itu di sebelah kiri ada tanda kuning dan merah. Kalau sudah merah berarti kantor ini sudah kelop. Kantor ini sudah kolam renang Pak Kadis. Gitu nih. Kalau merah, kalau kuning itu baru masuk di pemukiman. Itu Sungai Jali. Kita lihat Sungai Dulang yang kemarin banjir. Kita bisa pantau. Ternyata masih aman. Saat banjir kemarin Pak, jembatan itu tenggelam. Saat banjir kemarin masuk kantor, jembatan itu tenggelam. Ini smart environment. Kemudian juga aplikasi panic button. Mbak Evi coba, Mbak Evi, ini admin tugas kami. Mbak Evi misalkan mengalami kejadian tertentu, pencet Mbak Evi, panic buttonnya. Nah, handphone saya langsung berbunyi Pak. Dan ada notifikasi Pak Sekam, simpen Pak Sekam, Mbak Evi ya. Nanti kejadiannya, Mbak Evi kecelakaan sudah dilengkapi dengan koordinat. Jadi saya langsung terberitahu bahwa ada kecelakaan dan butuh bantuan. Kalau saya respon, tinggal klik. Berarti saya respon. Saya laporan Pak Aziz ada kecelakaan. Koordinatnya ini, seperti itu. Ini smart environment yang itu tersedia juga di Sipolgan. Ini Bapak. Nanti Bapak lihat di pojok kanan bawah ada tombol sirine itu untuk panic button. Nanti bisa diinstal. Bapak Ibu bisa akses semua fitur Sipolgan kecuali bikin surat. Bikin surat hanya untuk warga. Karena harus login, dilengkapi NIK dan PIN. Tapi semua fitur bisa diakses oleh semua orang, termasuk APBDes, kecuali bikin surat. Itu smart environment, ya. Mulai dari kamera, panic button, kemudian EWS. Kemudian yang ketiga adalah smart mobility. Saya coba Mbak Evi maju aja Mbak Evi. Ini admin tugas kami. Misalkan ini Pak, Mojong. Kita coba dulu, misalkan Grab ya. Kalau saya order Grab, Bapak Ibu minta maaf, order Grab. Di sini nggak bisa Pak. Kenapa? Karena nggak ada driver. Saya dulu kalau mau order Grab, caranya adalah kita order dari kota ke sini, baru dari sini kita order ke tempat lain. Kemudian kita ini ya Grab ya, nggak ada Pak driver di sini. Maka kemudian kita bikin aplikasi sendiri. Ini Mojong aplikasinya seperti ini.
ya, ojol. Misalkan saya mau melihat butuh driver motor, kita klik di sini. Oh ternyata ada. Itu yang dekat saya itu tadi Mbak Evi, ya, Mbak Evi. Kemudian mau melihat mobil, ada nggak mobil sekitar sini yang menyediakan diri sebagai tukang ojek? Ada Pak? 3. Wanita ojek ada enggak? Oh, ada 1. Ya. Kita uji coba. Saya misalkan mau ke RSUD, tidak ada motornya rusak, saya butuh ojek online. Saya ketik di sini dari kantor desa Grandegan. Dari kantor desa Grandegan, ini ya. Misalkan mau ke RSUD, Citra nampak RSUD Citra Wadah. Mbak Evi ini adalah sebagai driver. Mbak Evi, HP-nya di depan sana. Ya, kita coba apakah nyambung tidak dengan driver ngojol. Kita cek, saya pencet order, oke. Saya pencet order. Belum nyambung, Mbak Evi aktif berikutnya. Nah, nyambung ya Pak, nyambung ya. Mbak Evi coba kesini ya. Mbak Evi dapat orderan Pak, dari siapa Mbak Evi? Masuk ya Bu, orderan dari siapa Bu? Dari Finansto. Nah, ojek ke sini, kemudian diantar. Harganya berapa sudah tertera di sini. Terima kasih Mbak Evi. Itu smart mobility. Jadi sudah 3 ya, smart society. Tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah desa kami sudah punya fiber optik sendiri sekian belas kilometer yang mentransmisikan bandwidth internet kepada warga. Smart government, smart environment, smart mobility, smart society. Yang kelima adalah smart economy. Disipolkan di bagian tengah itu ada menu BUMDes. Nah, ini adalah fitur-fitur untuk terkait kegiatan ekonomi, Bapak Ibu. Misalkan toko online, ini barang jualannya BUMDes ya, termasuk panahan di situ, bisa kita dapatkan di situ. Mau beli panahan, misalkan itu. Bapak biasanya senang yang ini, panahannya. Kemudian marketplace, ada juga toko desaku. Kalau ini toko online, kalau toko desaku ini marketplace. Jadi semua orang bisa membuka akun di situ, bisa jualan di situ. Kalau toko desaku tadi konsepnya adalah toko online single admin. Jadi yang bisa ngupload hanya adminnya. Kalau toko desaku ini adalah marketplace, sehingga kemudian semua orang bisa jualan buka akun di sini. Misalkan Bapak Ibu mau mencari makanan tradisional di Purworejo, misalkan geblek ya, geblek. Nah, itu muncul geblek. Tinggal pilih yang mana pedagangannya, gitu ya. Itu smart ekonomi. Kemudian satu lagi, misalkan pasar jasa Pak. Pasar jasa ini menampung para pelaku jasa di desa kami. Misalkan Pak Bagas malam-malam pegel, mau butuh tukang pijet, bisa cari di sini Pak Bagas. Ya, kita praktekkan. Pasar jasa ini ya, kita klik. Di sini adalah para penyedia jasa. Penyedia jasa misalkan pijat ya, pijat mana nomor 2, pajak tradisional. Nanti akan muncul foto beserta spesifikasi dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi ini membantu warga mendapatkan jasa yang dibutuhkan, sekaligus membantu pelaku jasa mendapatkan customer. Agak lama ngelutnya karena foto-foto banyak. Ini Pak tukang pijatnya, Pak Bagas milih yang mana? Monggo nanti bisa dihubungi, langsung terhubung ke WA yang bersangkutan. Atau misalkan rumahnya rusak, Pak Intan rumahnya bocor, butuh jasa tukang harian, klik tukang harian. Nanti akan muncul seluruh daftar warga kami yang berprofesi sebagai tukang harian, dilengkapi dengan speknya, keahliannya, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Ini kaitan dengan smart economy. Apa menurutnya dengan foto? Seperti itu. Jadi ini membantu warga Pak, karena banyak warga kami itu yang profesinya sebagai pelaku jasa. Kak Limon, berbagi WiFi juga. Nah ini ya. Nah monggo, mau tukangnya yang mana? Ini untuk warga kami yang memang fotonya kita buat alami, orang di gawe yang glowing gitu ya. Jangan sampai kaget nanti fotonya glowing, nggak usah tekan orang glowing gitu ya. Adanya saja karena tukang kan, tukang pijet juga adanya. Itu Pak G. Nah, kemudian satu lagi misalkan kamu pay seperti ini Pak, karya mudah pay. Saya akan coba aplikasi ini untuk mengisi pulsa misalkan. Saya coba, oke, saya coba.
Saya login dulu dengan akun saya. Passwordnya apa ya, lupa ya. Kelihatan. Nah, ini akun saya. Saya punya saldo 146.000. Saya akan coba, misalkan saya coba ngisi pulsanya Mbak Intan. Nah, kenapa Mbak Intan? Karena Mbak Intan kan asli kan bukan Mbak. Mbak Intan, iya. Nomornya berapa Mbak Intan? 08 222 640 3. Karena gratisan 10.000 saja ya. Bayar 100.000. Kita coba isi pulsa 10.000. Bukan salah gitu loh. 10.000. Prosesnya. Bentar, passwordnya saya mudah-mudahan tidak lupa karena akan password sih. Maaf gagal sebentar, berarti passwordnya salah Pak. Tambah kalau gimana? Loh, sebentar saya ingin passwordnya. Sebentar masih gagal. Passwordnya ini kenal passwordnya. Nanti kalau passwordnya udah betul, nanti langsung mau masuk ke kemudian memotong saldo saya. Saldo saya tadi. Seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa fitur yang disipolkan terkait dengan smart ekonomi, mulai dari pasar jasa, toko online, marketplace, sampai ke PPOP. Itu sekilas itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita pantau di webnya, semua yang kami presentasikan tadi bisa diakses juga melalui web Desa Kranega. Ini webnya. Misalkan Bapak Ibu pengen melihat ketinggian air sungai, bisa cari early warning system banjir. Nanti akan muncul di sini pantauan ketinggian air. Saya kira demikian dari kami. Minta masukan dari Bapak Ibu, terutama dari tim dari Jakarta untuk lebih baiknya lagi ke depan. Mohon maaf kalau mungkin agak panjang supaya nanti untuk pemahamannya untuk monitoring dan evaluasi pada hari ini. Demikian, banyak-banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan sekaligus presentasi dari Kepala Desa Kranega. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya monitoring dan evaluasi P3PP dari tim Kementerian Desa. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin mungkin saja. Ya, kalau itu betul Bapak Menteri ya. Kalau fungsinya kalau dia harus makan siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang saya hormati bersama teman-teman sekalian yang saya sebut satu-satu ya. Pak Aziz, Wakapolsek. spesial beliau itu tidak kelihatan. Mas Berat. Terima kasih. Kalau jam-jam ini tidak sambil berundangan itu. Pertama, mesti dua itu tidak dijelaskan. Apa jumlah janda? Kata SDGs desa itu Indonesia ternyata mengumpulkan jumlah janda. Jadi kata SDGs desa karena kamu ditanya saya pikir mau mengumpulkan apa ya tadi kalau sudah bertanya kasihnya tadi kami datang ke sini dan faktanya tidak. Yang desa, Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Bapenas, Kementerian Desa punya proyek namanya P3PP, proyek pembangunan pengembangan pemerintahan desa dan pemerintahan desa. Yang pemerintahan desa itu Kementerian Dalam Negeri, yang pemerintahan desa itu Kemenas. Namanya P3PP Komponen 2.
Di dalam komponen 2 itu, selain desa inklusif, ada namanya program desa digital, desa cerdas. 180 kabupaten, sekian ribu desa. Ada berapa desa itu? Dari desa 180 kabupaten, 3.000 desa dengan dana yang bukan rupiah, dolar tapi rupiah kayaknya. 2020 mulai 2021 COVID, 2020 lagi sampai 2024. Tapi pada waktu monitoring di Jogja barunya kita perpanjang 2026. Ya dia yang punya uang kita yang pinjam, dia senang aja. Kan gitu ya Pak? Ya, dan Pak Menteri sudah kesini, Pak Ekonomi sudah kesini. Kalau teman-teman ketika pilih yang desa digital, datanglah ke salah satu desa terdekat. Dia tanpa uang, dia tanpa proyek, dia tanpa lain, jajaran yang informasi. Dikasihnya sudah ada. Tanpa biaya ya. Dia desa. Dan teman-teman ketika pilih itu, masih ya. Ini. Sama Menteri, coba dibandingkan yang P3PD kemudian mandiri seperti ini. Setelah ini bisa masuk ke Kabupaten Semarang. Ada yang sama. Artinya desa-desa itu sudah mampu Pak. Jangan lupa tadi, karena desanya tetap harus dihidupkan oleh desa di kotanya. Bisa mandiri pun harus bisa dapat bantuan lagi kan. Jadi desa digital ini sama Pak tadi sudah dijelaskan. Dan saya tidak perlu bertanya lagi karena saya tinggal klik dikasih sama kalau tadi apa namanya webnya, semuanya bisa. Hanya satu bedanya dengan yang P3PD Kemenkes tentang desa digital atau desa cerdas. Satu aja bedanya. Apa bedanya? Di P3PD itu yang disebut dengan smart people. Orang yang itu cerdas. Bisa nggak membuat program tanpa orang yang cerdas? Itu adalah program lain. Bisa nggak? Banyak kan tidak bisa. Orang yang cerdas tapi perangkat software hardware-nya nggak ada juga nggak bisa. Maka tadi saya lihat kabel optiknya sudah terpasang berapa tadi ya? Satu desa ya Pak. Kabel optik kan? Kami bingung kan? Bingung dan masuk nanti kami. Jadi hardware-nya sudah terus, kapannya apalagi orang. Nah di P3PD ada smart people itu karena Indonesia itu kan macam-macam. 74.400 sekian desa itu tidak semua kayak desanya ini, macam-macam desanya. Kita tahu pengalamannya tahun 2060 100 desa, kemudian 80 desa. Saya tidak tahu proses pemilihannya kan sudah jadi. Kemudian juga tulisan. Ini desa yang keempat yang satu ini yang punya IT seperti ini. Jauh Tangga, Semarang dan sudah ada semua. Lain yang paling sangat penting, ya kemampuan dari internal itu sudah ditunjukkan ke Pak Anies. Dan dia lulusan ekonomi ya, bukan lulusan IT ya. Ekonomi itu berada di mana-mana Pak. Termasuk orang ekonomi. Dan kan bosnya. IT itu kan pegawai. Wah, jadi memang aduh. Maka kemudian datang ke sini ya, dan jadi menindaklanjuti paham dengan kalau tidak ini bisa nggak ini dijadikan satu piloting juga yang tanpa P3PD kemudian mandiri bisa digital. Ini keempat ini. Jadi Pak setuju ya Pak kalau mengatakan ini piloting dan tidak
Mata kuliah saya di sekolah itu adalah ICT dan sistem sosial. Jadi betul. Kalau saya dikuliahkan langsung dikerjakan begini jadi. Kuliah yang sakit, tidak usah datang ke rumah sakit kok aplikasi ini. Di obat sudah ada ya, belum ada ya. Di obat dokter dan seperti ini. Jadi sudah nanti kami ada nanti yang pindah dokter apalagi ya. Aplikasi yang banyak sekali dan itu bunyi bukan selesai dibuka ya. Ya, mempersingkat intinya ternyata banyak desa yang kemampuan IT-nya menjadi desa digital secara mandiri sudah banyak, termasuk Bapak sini. Dibandingkan dengan besok pagi yang desa digital yang dibiayai oleh masyarakat. Bagus mana? Penghargaan dari Pak Presiden, Pak Menteri, banyak sekali. Jadi itu datangan kami sore hari ini ingin mengetahui lebih banyak tentang desa digital yang dibangun secara mandiri desa dibandingkan dengan yang tahunnya ini sejauh nah lingkarannya itu panjang sekali. Pertama sosialisasi yang fintech, pelatihan, semacam-macam. Kami usul supaya desa itu yang 100 yang ada di desa itu diberi 30 juta ya, 30 juta untuk peralatannya, kalau komunitas dan peralatannya itu nggak cukup, ya. Karena hanya desktop apa namanya, apa banyak komputer yang melakukan. Karena Pak Tanopi itu ingin hasil dari desa itu tidak dijuta tapi ya bangunnya kesulitan. Saya juga tidak setuju dengan bantuan itu karena buktinya itu yang ini bisa sembuh, bisa digitalnya baik. Saya kira kedatangan kami di sini dan alhamdulillah tadi aplikasinya, softwarenya ada sampai di sini dan kami ke Jakarta. Hampir yang ketiga itu kalau ditinjau kembali lah dibandingkan dengan mandiri karena kontraknya sudah sampai 2024 ya. 2024 itu dengan Bank Dunia, bukan kemudian 2024 itu sudah dengan jadi terima kasih Pak Kandes penjelasannya bagus sekali dan tadi ternyata di sini hanya 2 ya tantangan alamnya, banjir saja ya. Banjir rutin tiap tahun. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Nanti kalau nambah gempa ditambah macam-macam saya tinggal di Jogja itu ke utara, kapan ya jangan-jangan menunggu yang betul. Oh, ya ke selatan. Nah iya videonya tenang saja gitu. Tidak. Dan saya minta mengajak Bapak Ibu semua. Sekarang ada satu penyakit yang repot disembuhkan. Sembuhkannya. Kita semua terjangkit penyakit ketakutan. Aku tidak mau berkata ini takut, ketakutan. Kotak kopi takutnya penyakit manusia sekarang ketakutan. Tahun depan 2023 naik Pak yang sakit ketakutan. 2024 naik lagi yang takut.
Jadi kita yang ada di sini jangan takut, jangan takut makan, jangan takut miskin, jangan takut macam-macam. Kan ada takut. Contoh-contoh yang sangat bagus sekali, ya, ada yang miskin juga. Tapi 2 minggu yang 3 minggu yang lalu saya ke Jogja ada informasi yang aneh di salah satu kabupaten. Anehnya demikian. Kemiskinannya tinggi, Pak. Tapi usia harapan ibu itu tinggi. Rata-rata seperti 78, 78 ya. 78. Zakat, infak, sedekah dan macam-macam itu 1 tahun 1 kabupaten 45 miliar. Miskin. Apa? Bukan itu. Miskin tidak apa-apa, tapi bahagia. Kan itu kan. Tingkat kebahagiaan juga itu tinggi kan? Tingkat kebahagiaan juga itu tinggi. Jadi ada sisi lain bahwa tidak semata-mata yang materi yang dicari itu, tetapi bahagia. Kadang-kadang juga ada berjepit-jepit nanti. Di handphone itu ada aplikasi. Hari ini, jam ini, detik ini saya sedang berada di mana. Itu istri saya bisa. Saya kalau di situ ada apa? Deteksi. Begitu saya masuk itu yang ditanya pertama kali mana ini? Silakan, tidak ada apa-apa. Dia ketakutan, saya juga ketakutan. Padahal tidak ada apa-apa. Jadi aplikasi handphone macam-macam itu untuk orang-orang tertentu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Gitu. Kita ambil sisi positifnya yang ini. Kan zaman sekarang kita serba itu semua. Kita melihat apa namanya kemajuan negara itu, hidupnya sudah mulai di sini. Apapun. Kita sedang mengembangkan satu aplikasi di satu tempat. Satu pohon alpukat dikasih tanda kapan tanamnya, kapan panennya, siapa yang bisa ketahuan. Kalau di sini ada cabai apa keriting mana itu, mau panen itu bisa dikenali lewat sudah bisa. Itu contoh kemajuan aja. Saya kira supaya tidak terlambat sampai Bapak Ibu bergerak kalau tidak mengerti. Kedatangan saya di sini dengan teman-teman sudah terjawab bahwa Bapak menggunakan IT desa digital yang sangat luar biasa. Pak sudah ke sini, Pak Ivan Robi sudah ke sini. Kami melengkapi untuk kontraksi dengan kecil. Hasilnya bagus. Itu Pak Kadis, Pak teman Profesor sekalian. Sobat kami ke hadapan Bapak Ibu, Pak Ibu, itu yang kami maksud dan informasinya sudah dapat semua dari Bapak. Ternyata di desa tadi, di desa mana tadi itu? Omongan. Ternyata di sana tidak ada yang cerdas ya. Ada yang tadi itu ada. Saya selalu mendoakan manusia itu ada 2. Ada manusia yang cerdas dan manusia yang cerdik. Itu yang kayak dulu kita kan kalau kecil yang dongengnya kancil itu ya Pak. Dalam timun gitu ya. Tapi cuma kita ada dan ternyata yang diharapkan oleh yang Inggris itu dan salah satunya itu smart orang yang kecerdasan itu menjadi sangat penting dan itu kita bangun semuanya dalam IT, pendidikan, keteladanan dan sebagainya. Itu kami mohon terima kasih sekali. Tentu kami juga harus mohon maaf Pak Kadis tadi menunggu lama sekali sama Bapak sekalian. Tadi perdebatan di jalan terang sekali. Kami sudah ditunggu
Ada informasi nanti makan ini, makan ini, makan ini. Apa ini? Nah, saya harus makan dulu. Nah, kalau terjadi gula itu makannya harus tepat waktu, tidak boleh banyak. Tidak boleh banyak, harus kotak. Dan makannya sedikit. Sedikit tapi berkali-kali. Tadi saya sedikit waktu ini. Katanya masakan desa, waktu saya sendiri juga orang desa. Jadi kembali ke makanan-makanan. Makanan favorit saya pada waktu kecil, tahun 50-an. Nasi, kasih kecap, kasih kerupuk. Kalau ada telur itu dibagi 8. Keahlian ibu saya itu satu telur itu dibagi 8, karena anaknya 8. Sekarang cucu saya satu hari bisa 5, 8, 10 telur 50. Itu bedanya dulu dengan. Jadi kalau kita mengatakan tidak maju, tidak sejahtera, tidak, itu salah sekali. Meskipun saya setuju dengan Pak Harto, masih enak zaman itu loh kan gitu. Ya betul, istri saya baru 25 tahun. Jangan dikatakan, jangan diganggu. Kalau itu tidak dong. Demikian ini beliau saja, mohon maaf, menurut pamit sekaligus ya Pak Menteri, Pak Bupati. Dan ilmunya menurut Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu dialog sementara ditiadakan bahwa namanya matur nuwun Prof. Yayan Suryono selaku ketua tim dan anggota. Sebelum lanjut mungkin kami Pak Karna sekali lagi mengaturkan matur nuwun atas tahunnya, atas nasihat-nasihatnya, dan mudah-mudahan ke depan jujur saja Prof. Jadi kami itu memang betul mengawali ini semua dari apa yang ada, dan sampai hari ini juga masih menggunakan dana desa. Jadi semua yang kita lakukan ini terkait digitalisasi itu sampai hari ini baru memakai dana desa itu sejumlah 120 juta. Kami lebih banyak kolaborasi dengan pihak lain, misalkan bangun EBS, kita kerjasama dengan UNS, bangun fiber optik, kita kerjasama dengan swasta. Jadi swasta yang memberikan modal, kemudian BUMDes yang mengelola. Nanti setiap bulan ada profit sharing antara BUMDes dengan pihak swasta. Ini supaya tidak begitu banyak dana desa yang kemudian teralokasikan ke sana. Mudah-mudahan ke depan ada hal yang lebih besar, perhatian dan seterusnya dari pemerintah pusat terutama. Karena Pak Menteri juga sudah rawat ke sini, Gus Ivan sudah di sini hari ini, ditambah lagi Prof. Yoyon dan tim rawat ke sini. Demikian mungkin Pak Katim tadi nambahin sekilas. Untuk acara. Pas masker izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat tim dari Kemendes dan tim Prof. Yoyon beserta dengan jajaran, kemudian Pak Camat Bayan yang kami hormati, juga ahli, kemudian Pak Kepala Desa Bandekan beserta dengan perangkat dan Ketua BPD dan anggota. Ini tadi ada yang lupa Prof. Jadi selain Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang luar biasa, didukung oleh Ketua BPD. Tepuk tangan untuk Ketua BPD. Semua yang berbahagia. Langsung saja kami sampaikan terima kasih Prof. Yoyon beserta dengan jajaran dari Kemendes yang telah tahu di Kabupaten Purworejo. Kami sampaikan Desa Bandekan ini salah satu desa unggulan di Kabupaten Purworejo, Prof. Dan mungkin bahasa awalnya atau bahasa anunya ini Desa Bandekan ini desa yang mewah ketika musim hujan. Ya, karena setiap rumah punya kolam renang. Betul. Kita rasakan. Ya mudah-mudahan ke depan
sudah tidak banjir lagi, sehingga kami yakin yang sudah tidak banjir lagi mungkin nanti akan lebih maju lagi. Amin. Terima kasih Pak Kepala Desa, BPD dan masyarakat, juga dari Kementerian Desa. Mudah-mudahan ini nanti dengan prestasi dari Pak Kepala Desa ini nanti ke depan ada perhatian khusus bagi pendidikan dan bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Projo. Kemudian desa sini kena tol buatan Pak. Wah, ini yang menjadikan Ada rencana ini perlu kami sampaikan ketakutan. Kemudian Pak Yayan bahwa desa Kerandegan ini nanti salah satu direncanakan untuk dilewati tol selatan. Penyakit ketakutan. Ya, itu juga penyakit ketakutan, tapi malah senang biasanya. Ya. Soalnya kompensasinya akan banyak daripada harga tanah saat ini. Mudah-mudahan semua membawa manfaat. Amin, amin, amin. Nah, tentu saja yang bisa kami sampaikan, Sugeng Kondur, Sugeng melanjutkan aktivitas Makaryo, Prof. Yayan bersama dengan jajaran Mendes, mudah-mudahan bawa berkah bagi masyarakat Kerandegan dan Projo. Berkatan akhirul kalam, Allahumma fiqillah wa mintarib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu acara pada siang sore hari ini. Dari kami membawa acara banyak berikutnya, mohon maaf, dan acara akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sianto. Kepada Bapak Sianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mendengar apa yang kita minta dan insyaallah memberikan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala syafi'ina wa nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran dan na'im. Hamdan yukafi'u mazidah wa rabbana alhamdu. Kama yanbaghi jalali wajhika. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighran wa lil muslimin wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wa amwatuna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah keselamatan dan kesejahteraan serta perlindungan pada Bapak Menteri beserta rombongan dan semua staf yang hadir pada sore hari ini, dan semoga pulang sampai tujuan dengan penuh keridhaan-Mu dan senantiasa dalam lindungan-Mu. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Purworejo nanti kita mulai Mas ya. Siap. 1, 2, 3. Purworejo.